Mendorong penguatan kelembagaan desa wisata, melalui pengelolaan yang mandiri, Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir gelar pelatihan pengelolaan desa wisata yang berlangsung sejak 21 sampai 23 Juni tahun 2023 di Desa Wisata Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan. Pelatihan pengelolaan desa wisata ini diikuti 40 peserta dari 19 desa wisata yang sedang tumbuh untuk berkembang, yang diharapkan dapat lebih maju, dengan segala keunggulan yang dimilikinya dalam menarik minat kunjungan wisata. Menguatkan kelembagaan itu, Dinas Pariwisata mengundang beberapa narasumber yang dapat menambah ilmu tentang bagaimana mengelola desa wisata dengan memanfaatkan potensi desa, SDM yang ada di desa. Adapun narasumber yang hadir di sana Dr. Sumihar Sitompul, dosen Poltek Pariwisata Medan, Irwanto, praktisi desa wisata Kampung Lama Deli Serdang, Stella Angelika, pengelola desa wisata, Andi Eka, dosen founder Kreatif Medan. Para peserta selain mendapat pembekalan materi pengelolaan desa wisata, mereka diberikan juga praktek lapangan meninjau dan melihat desa wisata Sijambur Lumban Poki yang baru berkembang, yang dikenal dengan Pok Darwis O2 yang menjual wisata peternakan penghasil lebah madu dan minyak serai wangi. Seperti apa tujuan dari pelatihan pengelolaan desa wisata tersebut? Berikut penuturan Kadis Pariwisata Teti Naibaho. Terima kasih. Kita sedang berada di Desa Wisata Tinggi. Adapun tujuan daripada pelatihan ini adalah pertama adalah penguatan kelembagaan, ya. Di mana sebuah desa itu harus punya Pokdarwis, juga harus punya Badan Usaha Milik Desa, Karang Taruna, Sanggar. Ada banyak komunitas yang harus bertumbuh, lembaga yang harus bertumbuh dalam berdampingan tangan di sebuah desa. Yang kedua, kelembagaan tadi harus juga dilatih, dirubah mindsetnya dari hanya sekedar tahu, yang tahu pariwisata bisa berubah menjadi pelaku pariwisata. Tidak lagi hanya sebagai penonton, tapi menjadi pelaku, di mana sebuah desa wisata harus memiliki daya tarik atau atraksi yang bisa nanti dinikmati oleh para wisatawan. Contoh, seperti saat itu sedang berada di Huta Tinggi. Ketika orang datang ke Huta Tinggi, ngapain sih? Kalau kita lihat nggak ada yang indah sebenarnya di sini. Tapi daya tariknya apa? Adalah daily life. Desa-desa lain mungkin juga punya kekayaan. Kalau Huta Tinggi punya kerbau, ya ingat Huta Tinggi, orang pasti ingat, oh ada kerbau, ada yogurt kan gitu. Nah, itu sedang kita bangun untuk setiap desa. Kalau ingat desa wisata Hari Rapohan, apa yang keunikannya? Oh, di sana ada begitu, ada kulinernya, ada dari sasagus, tiba-tiba sambal dan sebagainya. Terus ada perkampungan yang tua di sana, itu menjadi daya tarik yang bisa dijual kepada wisatawan. Yang ketiga, apalagi kunci daripada apa yang kita lakukan di pelatihan adalah bagaimana mempromosikan, bagaimana memperkenalkan potensi-potensi yang ada di desa itu melalui, sekarang itu adalah secara digital, melalui sosial media. Maka melalui pelatihan ini kita juga mengajak semua perwakilan desa wisata yang kita undang ini mulailah beraktif di sosial media, mempromosikan daya tarik, potensi homestay, rumah-rumah, ataupun pertanian yang bisa dibuat menjadi paket wisata ke seluruh dunia melalui sosial media. Yang keempat adalah yang paling penting adalah bagaimana menerapkan sabta pesona, mulai dari ketertiban, ya. Kalau desa tidak tertib, tidak aman, orang takut datang ke sana. Harus indah dan sejuk, ya, bersih, ada kenangan dan ramah. Itu yang kita ajarkan di pelatihan pengelolaan desa wisata ini, karena memang hospitality teman-teman itu menjadi kunci keberhasilan sebuah desa wisata. Jadi di pengelolaan desa wisata ini ada banyak poin, banyak materi yang kita tuangkan, yang kita share melalui narasumber yang datang dari berbagai latar belakang, dari akademisi ada, dari praktisi ada, ya, dari pelaku pariwisata ada, dan juga ada lokal champion yang sudah berhasil membawa nama sebuah desa. Nah, saat ini bukan pemerintah Kabupaten Samosir sedang menghadapi musim liburan, ya, dan juga banyak event-event yang akan diselenggarakan. Seperti apa, Bu, desa wisata kita menghadapi event-event yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Samosir ini? Karena memang banyaknya event dan juga banyaknya pesta-pesta marga-marga yang menjadi sebuah peluang, ya, sebuah peluang bagi para pengelola desa wisata, menarik wisatawan itu tidak hanya berkunjung ke pantai, tapi juga ke desa wisata menikmati keindahan alam. Dan juga dengan adanya event-event yang banyak itu, ya, yang baik diselenggarakan oleh pemerintah, punguan marga itu juga sudah berkontribusi, ya, meningkatkan hunian daripada homestay. Saat ini kita juga sedang mempersiapkan data-data, ya, kita berikan kepada panitia penyelenggara sehingga mereka bisa menginap di homestay yang ada
di Samosir, khususnya dalam waktu terdekat ini, musim liburan sudah dekat, juga banyak pesta marga, membutuhkan banyak akomodasi. Dan jadi kami dari Disbudpar memberikan data kepada para panitia, homestay mana saja, hotel mana saja yang siap untuk mereka hire atau mereka huni. Kalau untuk liburan mungkin kalau hotel pasti udah full ya, itu info kita dapat dari travel agency. Namun kami juga meminta teman-teman media juga ya pantau juga, bantu kita mendapat informasi yang ini ya, yang lebih akurat lagi. Tapi info daripada mitra kita travel agency Medan bahwa hotel-hotel besar itu sudah full. Beberapa akomodasi homestay juga ada yang full ya, beberapa ada yang full. Nah, di acara Pesta Budaya Parna nanti, saya kira homestay yang sudah ready ya. Memang banyak homestay belum ready untuk dikelola, belum mau pemiliknya mengelola, mungkin karena juga kesiapan mereka untuk menyiapkan makan, karena semua belum dapat bantuan ya, masih terbatas. Namun dari kami dari Disbudpar, saya yakin homestay yang sudah dapat bantuan itu pasti akan menerima tamu seperti mereka sudah siap karena sudah kita latih. Nah, untuk nanti Samosir Museum Internasional kita juga berharap di pra-event sebelum acara puncaknya juga para wisatawan, para pengunjung juga kita berharap mereka akan berlibur di desa-desa wisata sebelum di acara puncaknya. Yang terakhir kita juga akan punya event Aquaba Internasional ya. Kita juga berharap selama 4 hari penyelenggaraan di pra-eventnya itu juga kami akan mencoba ya menjual paket wisata melalui travel agency kita di lokal maupun provinsi. Mereka berkeliling ke desa wisata karena setiap desa mempunyai keunikan-keunikan yang bisa mereka nikmati. Ya, para peserta ini kan Bu sudah melakukan pelatihan tentang pengelolaan desa wisata. Seperti apa harapan Ibu terhadap para peserta ini Bu dalam menghadapi musim liburan dan banyaknya pengunjung Kabupaten Samosir pada saat-saat hari ini Bu? Harapan saya pelatihan ini merubah mindset mereka. Selain daripada pertanian, selain daripada usaha pertanian, mereka juga bisa menjadi pelaku pariwisata dan menambah nilai ekonominya. Semoga ilmu yang telah didapat daripada narasumber yang luar biasa, karena banyak juga praktisi, bisa mereka terapkan di desa wisata masing-masing. Teti Naibao juga mengatakan keberhasilan pengelolaan desa wisata juga tidak terlepas atas informasi dan berita yang edukatif dari teman-teman media, untuk tidak lelah berpromosi. Harapnya, informasi ini disampaikan Samosir TV. Kepesertaan kita. Pertama, kepada seluruh masyarakat Samosir, yuk kita membangun Samosir dengan menerapkan sabta pesona, jangan membuang sampah sembarangan. Untuk para media, yuk bantu promosikan Samosir dan Danau Toba ke seluruh dunia melalui media sosial ataupun media online yang Bapak Ibu kelola. Untuk para wisatawan, liburannya di Samosir saja, ceritakan apa yang ada tentang Samosir dan jangan buang sampah sembarangan, karena Samosir adalah destinasi pariwisata super prioritas dan Samosir adalah negeri indah kepingan surga. Oke Bu, terima kasih Bu. Selamat sore. Horas.